Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfalikin dengan NIM 12/1951950 sebagai perwakilan dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai etika pemasaran syariah. Di sini ada 3 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, etika pemasaran syariah. Etika pemasaran syariah sendiri merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki oleh seorang marketer dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara syariah, yaitu harus memiliki kepribadian yang spiritual atau bertakwa, jujur, berlaku adil dalam berbisnis, melayani dengan baik dan ramah, serta selalu menepati janji. Ada 4 prinsip etika dalam pemasaran syariah. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, tidak asal dalam menggunakan sumpah dalam berjualan dengan tujuan agar lebih laris. Yang keempat, tertib dan jujur dalam administrasi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai etika pemasaran syariah. Etika ini sebagai ajaran baik buruk, benar salah, atau ajaran mengenai moral khususnya dalam berperilaku dan bertindak ekonomi yang tentunya bersumber pada ajaran syariah. Menurut Hernawan Kertajaya, ada 9 etika seorang pemasar. Yang pertama, memiliki kepribadian yang spiritual, berperilaku baik dan simpatik, berlaku adil dalam berbisnis, bersikap melayani dan rendah hati, menepati janji dan tidak curang, jujur dan terpercaya, tidak suka berburuk sangka, tidak suka menjelek-jelekan, dan yang terakhir, tidak melakukan sogok atau melakukan suap. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai perbedaan etika dalam pemasaran konvensional dan pemasaran syariah. Ada 5 poin mendasar yang menjadi perbedaan pada pemasaran konvensional dan syariah. Yang pertama yaitu konsep dan filosofi dasar. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak mendasar kepada ketuhanan dalam menjalankan segala aktivitas pemasaran. Sedangkan dalam pemasaran syariah, seorang marketer harus merasakan bahwa dalam menjalankan setiap aktivitas pemasaran, ia selalu diawasi oleh Allah SWT, sehingga apapun yang dia lakukan haruslah berhati-hati dalam memasarkan produk yang dijualnya. Kedua, etika seorang pemasar. Seorang pemasar syariah sangat memegang teguh etika dalam menjalankan bisnisnya. Sedangkan pada pemasaran konvensional cenderung bebas nilai, sehingga seorang pemasar bebas menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan konsumen, bahkan dengan cara-cara yang tidak halal. Yang ketiga, pendekatan terhadap konsumen. Konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai mitra sejajar, di mana baik perusahaan sebagai penjual produk maupun konsumen sebagai pembeli produk berada pada posisi yang sama. Sedangkan pemasaran konvensional, konsumen diletakkan sebagai objek untuk target penjualan semata. Yang keempat, cara pandang terhadap pesaing. Dalam industri perbankan syariah, tidak menganggap pesaing sebagai pihak yang harus dikalahkan atau bahkan dimatikan. Sedangkan perusahaan konvensional menganggap pesaing sebagai pihak lawan yang harus dikalahkan, bahkan juga bisa dimatikan, agar eksistensi perusahaan dapat semakin maju. Yang kelima dan yang terakhir, budaya kerja dalam institusi bank syariah. Perbankan syariah harus mempunyai budaya kerja yang berbeda dari perbankan konvensional, sehingga mampu menjadi suatu keunggulan yang dapat sebagai nilai tambah dipandang oleh masyarakat. Terima kasih, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.